Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Waalaikumsalam kita, warahmatullahi tim klinik PKBI As-Sakinah Pemalang. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan saya, Husnul Fatimah, dan Dr. Nurfaizah Mainofti yang biasa disapa dengan Dr. Novi. Gimana Bu, sehat Bu? Alhamdulillah Bu Husnul, saya sehat. Eh, oke Bu, kita kali ini akan bincang-bincang mengenai KTD ya Bu ya. Oh, Kadang-kadang kan di boleh-boleh jalan ya. itu kadang-kadang ada yang KTD itu KTD gitu, ada bisik-bisik, Oh ada ya, yang KTG KTD itu KTD apaan gitu. tuh? Iya, akhirnya kan ada juga yang bingung nih sebenarnya KTD itu apa sih Bu? KTG itu kan kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi Hmm. kehamilan tidak diinginkan itu bisa karena memang perempuannya itu tidak ingin hamil atau bisa juga karena yang pihak laki tidak menginginkan ada kehamilan sampai terjadi persalinan. Itu yang Hmm. definisi dari KTG. Oh, berarti meskipun sudah suami istri, tetapi si istri itu tidak pengen hamil gitu Bu, tapi ternyata dia Hamil gitu ya, kebobolan gitu kebobolan ya. ya. Oh Jadi gitu. bisa menimpa pada orang yang sudah menikah dan juga bisa menimpa pada orang yang belum menikah gitu. Jadi jangan dianggap bahwa ke KTD itu hanya terjadi pada orang-orang yang tidak ada ikatan pernikahan ya Hmm. gitu. Oke Bu, kita kali ini mungkin sobat-sobat remaja ya, kita mau bicara mengenai KTD yang remaja aja ya Bu ya. Oh ya, Mungkin kita yang batasi lebih aja lebih yang remaja menarik aja gitu ya. ya. Ya ya. Oh. Sebenarnya apa sih Hmm. penyebabnya sampai bisa terjadi KTD? Utamanya itu pada remaja gitu Bu. Oh ya. Yang lebih disorot memang kehamilan tidak diinginkan itu memang pada remaja, karena kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja ini kelompoknya adalah kelompok umur umur rentan gitu ya, di mana Hmm. orang-orang pasti beranggapan bahwa remaja itu kebanyakan itu memang belum ada ikatan pernikahan gitu ya. Jadi mesti Hmm. jadi cibiran orang tuh kayak, Hmm. ih tadi Mbak Husnul bilang, oh KTJ itu KTJ gitu. Kadang-kadang ada yang nyumputin gitu. Kalau bisa sih meskipun saya hamil jangan ada yang lihat gitu kan. Karena mungkin masih banyak menyimpan cita-cita, impian yang ingin diwujudkan, tapi ternyata dengan kehamilan ini bisa menghambat keinginannya beliau gitu kan. Nah, pada remaja ini terutama yang sudah banyak kejadiannya adalah pada remaja-remaja usia seumuran SMU yang sederajat Hmm. gitu. Mungkin karena ini apa namanya? Umurnya kan masih labil tuh. Iya, Dia iya. masih bisa ke sana ke sini terombang-ambing terus pinginnya ke sana ke sini punya banyak impian kemudian dia lebih lebih gampang terpengaruh dengan kelompoknya sendiri dan dia juga lebih gampang bercerita dengan keinginannya dengan kelompoknya sendiri gitu lah pada kehamilan tidak diinginkan ini biasanya dia tuh curi-curi ya pengennya ngobrolnya dengan teman sebaya aja gimana sih yang namanya hubungan seksual itu buat beberapa remaja dianggap itu adalah suatu pengalaman yang menyenangkan atau bahkan Hmm. nggak apa-apa lah sebagai Coba-coba pengalaman gitu ya Bu coba-coba ya. gitu tidak melihat oh dampaknya itu nanti akan seperti ini gitu yang penting dia merasa oh yang namanya hubungan seksual atau hubungan intim itu ternyata seperti ini. Hmm. Oh iya Bu, ini sebenarnya tadi ya Bu ya, remaja itu paling beresiko ya Bu ya terkena KTD karena tadi usianya masih Pasti yang rentan gitu rentan, ya. yang Heeh. stabil gitu ya. Hmm. Kemudian biasanya dia tuh kalau dikasih tahu orang tua itu kan suka menentang tuh, Iya, pengennya tuh usia-usia memberontak dia gitu ya. memberontak gitu. Kalau orang tuanya yang ngasih tahu baik-baik, anak ini kecenderungannya apaan sih ngomong apa sih ibu tuh bapak tuh ngomong apaan sih gitu. Dia lebih gampang menerima kalau yang ngomong itu adalah teman sebayanya. Gitu. Sehingga memang resikonya lebih lebih banyak ya Lebih Bu untuk banyak ya, remaja ini. karena biasanya diem-diem ya, karena Iya, malu kan kalau heeh. misalnya nanti mau ngomong sama ke orang tua sendiri, dia malu gitu, aduh, dia kemungkinan malah takut ya, saya nanti kalau sudah hamil gini orang tua saya kira-kira seperti apa ya, apakah masih mau menerima saya atau bahkan mungkin atau saya diusir dari rumah, mungkin seperti itu, jadi mesti ada rasa kekhawatiran. Eh, ini untuk ibu-ibu juga ya Bu ya. Jadi nanti biar sama anaknya itu lebih perhatian lagi, lebih bijaksana untuk apa namanya? Menyikapi Menyikapi ya kenakalan-kenakalan remaja maupun pemberontakan-pemberontakan dari dari anak-anak anak, kita yang iya sedang remaja. betul-betul. Sebenarnya ada nggak sih Bu karakteristik yang tertentu gitu KTD yang dialami oleh remaja ini? Ya, karakteristiknya biasanya tadi kan karena coba-coba pada umur segitu tuh
dia itu lebih gampang terpengaruh dengan lingkungan. Kemudian pada saat masa pandemi itu Bu Husnul yang sangat berpengaruh karena tidak ada sekolah kan. Sekolah dilakukan Iya. secara daring, anak itu bebas memegang smartphone, di mana pada saat kita buka browsing, tiba-tiba muncul gambar-gambar yang orang tua itu Mmm. tidak inginkan gitu ya. Iya Meskipun iya sudah iya. difilter, tapi tetap aja gambar-gambar itu muncul lah. Yang namanya anak muda pasti penasaran, gambar apa sih? Pasti diklik sama mereka. Oh, ternyata Mmm. gambar-gambar yang kemungkinan besar sedang memperlihatkan alat kelamin, memperlihatkan bagian tubuh yang Seharusnya sensitif, tidak tidak dilihat oleh diperlihatkan orang gitu ya. lain. Iya Malah iya. ini penasaran. Kemudian ada juga misalnya bisa aja muncul gambaran yang sedang berhubungan intim gitu. Wah itu smartphone itu memang positifnya juga banyak, tapi negatifnya Negatif juga kalau banyak gitu iya ya. iya harus benar-benar kita perhatian dan apa ya sebagai orang tua tetap mengikuti perkembangan anak dalam pemegang HP utamanya yang masih di Betul. bawah umur gitu Iya, ya Bu. Nah, disaring-saring juga tuh yang dimunculkan di smartphone-nya itu tentang apa sih gitu kan. Mestinya orang tua kan juga penasaran kan, sebenarnya anak saya itu sedang belajar apa ya ya. Cuman ya itu tadi ya Bu Husnul, namanya anak itu pinginnya nggak tahu. Bahkan ada yang smartphone-nya di password ya. oh Jadi iya iya orang tua itu nggak tidak tahu, bisa tidak bisa membuka-buka. membuka. Iya. Kita penasaran banget ya. Duh, Iya ini apa iya. sih yang anak-anak lihat gitu ya. Iya iya. Iya Bu, ini tadi kan, remaja itu kan rentan ya kena Ya. KTD itu. Nah, ini mungkin remaja-remaja kita itu tidak tahu sebenarnya dampak apa sih nanti yang akan terjadi kalau, remaja ini mengalami KTD gitu. Ya, terutama dampaknya mungkin psikologis ya. Anak itu mungkin bisa depresi karena memendam KTD itu sendiri. Dia bingung mau cerita ke siapa. Belum tentu orang yang dikasih cerita yang menampung unek-uneknya itu bisa menerima. Lah kalau tidak bisa menerima kan malah mencibir gitu kan. Atau dampaknya yang lain ke depan dia juga mikir, ya hilang deh cita-cita Masa saya gitu, depannya masa depan gitu saya juga ya. juga Mhm. tidak bisa ini, bahkan sekolahnya mungkin juga bisa meng-cut ya atau men-DO, Dikeluarkan gitu dikeluarkan ya. gitu karena sekolahnya juga bisa jadi malu ya kalau ada Iya. siswanya yang ketahuan oh KTD. Padahal sebenarnya kalau dari PKBI kan menginginkan meskipun ada KTD tetap bisa bersekolah di situ Iya, gitu ya. hak anak Jadi tetap tetap terpenuhi. personil jangan sampai dia drop off sekolah Iya gitu. Nah, iya. itu Mhm. salah satu dampak-dampak dari Mhm. KTD. Mungkin Dokter Novi bisa menyampaikan nih ke teman-teman remaja kita. Jadi biar mereka itu tidak main-main gitu Ya, ya. ya, ya. Karena sebenarnya kan tadi ada dampaknya seperti itu, ada pula ancaman ya untuk kesehatan mereka kalau terjadi KTD itu Ya. bagaimana itu? Nah, kalau yang ancamannya itu kalau pada remaja itu kan umurnya masih di bawah 20 tahun. Itu organ reproduksinya itu sebenarnya belum bertumbuh sempurna gitu ya. Jadi misalnya anak itu masih panggulnya masih sempit gitu ya. Kemungkinan besar kalau seperti itu bayi yang dikandungnya itu akan menjadi tidak berkembang sempurna gitu ya. Nanti bahkan terjadi persalinan prematur. Kalau persalinan prematur, otomatis bayinya lahir dengan berat badan rendah. Kalau bayi lahir dengan berat badan rendah itu banyak sekali resikonya kan. Syukur-syukur dia menjadi normal masuk ke inkubator. Tapi kalau misalnya ada gangguan perkembangan lain karena diikuti dengan kelainan herediter, terutama herediter yang berat, seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, itu kan yang repot tidak hanya yang melahirkan saja ya, pasti neneknya ikut repot juga ya. Iya Karena iya itu, iya. aduh cucuku kok seperti ini, gitu Iya. kayak seperti itu ya. Kemudian pada anak remaja itu juga kecenderungannya terjadi anemia pada kehamilan. Ya, belum hamil aja, remaja yang anemia aja angkanya sudah banyak itu Bu Husnul ya, apalagi dengan dia hamil. Pada saat dia remaja aja tidak mengkonsumsi tablet tambah darah, terutama pada saat menstruasi yang seharusnya diminum setiap hari, dia lupa. Kemudian yang pada saat tidak menstruasi cukup minumnya itu seminggu sekali aja, kadang-kadang mungkin terasa aduh memberatkan atau bahkan Nggak sakit lupa. kok minum Iya, oh obat, apa dikanya sih ya? obat Kenapa gitu sih harus ya. harus Heeh. dikonsumsi dengan obat? Iya. Padahal dengan asupan makan kan itu kurang. Nah, orang-orang yang dengan anemia ini kecenderungannya pada saat hamil dia akan menjadi ibu dengan kondisi kek.
Yaitu yang kurang energi kronis itu ya, lingkar lengan atasnya itu kurang dari 23,5 cm. Ya itu juga menjadikan anaknya nanti kelahirannya yang kecil tadi bisa bisa berkembang menjadi bayi stunting. Sebenarnya ancaman kita sangat banyak Dampaknya banyak sekali ya. sekali. Cuman kadang-kadang Iya. orang tua sama yang bersangkutannya sendiri nggak sadar Tidak, seperti iya, itu tidak ya. menyadari seperti itu. Kemudian kira-kira bisa nggak sih Bu dicegah gitu nggih KTD itu? Kalau dicegah bisa ya. Mestinya kita sebagai orang tua memberi bekal tentang pemahaman agama yang baik, kemudian perilaku yang baik. Kita juga memberikan contoh kepada anak yang baik. Meskipun kadang-kadang orang tua sudah rumongsone ya, Iya, rumongsanya itu kita itu sudah berbuat baik dari contoh sama anak-anak, tapi ternyata iya. kadang-kadang anak itu juga Lingkungan di melenceng, luar tidak lingkungan iya gitu ya, mendukung. support system-nya Iya. tidak tidak mengikuti apa yang diinginkan kita, sehingga anak-anak itu bisa kayak bebas banget berekspresi, bereksperimen, dia saking penasarannya pengen begini-begini, orang tuanya juga tidak bisa mengontrol dengan baik gitu kan. Nah, terus apalagi ya tadi pertanyaannya kemana ya? Cara Cara mencegahnya. mencegahnya ya. Nah, remaja itu kan sebenarnya pada saat umur itu umur yang dia tuh berkembang ya. Iya, iya. Jadi dia bisa mengekspresikan diri. Kalau misalnya dia mengekspresikan diri dalam bentuk-bentuk yang positif, Hmm, itu dia bisa menyalurkan hobinya, hmm. misalnya yang suka olahraga dengan olahraga. Kan Iya. memang energi paling banyak itu pada Pada saat remaja ya, remaja ya pada saat remaja berlebihan gitu berlebihan ya. gitu ya. Heeh. Terus kita bingung mau disalurkannya dengan apa, kayak dengan olahraga atau mungkin dengan latihan menari, latihan drama, atau kalau sulam menyulam atau Oh iya, kegiatan prakarya gitu iya ya. prakarya, Heeh. kegiatan-kegiatan perempuan itu kan juga sebenarnya banyak dan Iya. cukup menyita waktu ya, karena eh, kalau saya sih suka menyulam, Bu. Iya. Menyulam terus kemudian apalagi tuh kristik. Itu kan juga menghitung tuh ya. Iya, Ini iya. warnanya apa gitu tuh sebenarnya sudah cukup menyita waktu buat Hmm. remaja. Mudah-mudahan sih. Berarti kita sebagai orang tua juga harus memfasilitasi ya gimana Oh iya supaya betul betul. energi remaja berlian itu bisa tersalur dari kepada hal yang positif gitu Iya ya. betul betul. Nah, ini Dokter Kita Novi, kalau memang kebetulan sudah terjadi nih pada remaja ini ya, ternyata remaja ini sudah terjadi kehamilan tapi tidak diinginkan, terus solusinya bagaimana ini Dok ini? oh ya untuk kehamilan yang sudah terlanjur terjadi ya. Iya. Tapi kayaknya kita minum dulu deh. Oh, iya, iya. Sudah terlalu ngomong banyak. Ya, untuk remaja yang sudah terlanjur terjadi kehamilan, biasanya orang tua itu mengarahkannya ya wis lah dinikahkan. Iya. Dinikahkan dalam artian ya karena lingkungannya itu memang seperti itu, wajarnya itu seperti itu, yang namanya orang hamil itu ya ada pasangannya, ada Iya, suaminya gitu, iya. ya udah akhirnya dinikahkan. Kemudian kalau misalnya dia berpikir panjang, meskipun saya sudah menikah, saya tetap ingin sekolah Bu, Pak, gitu Iya. loh. Kira-kira saya sekolahnya kemana? Ya kalau memang dari pihak sekolah membuat aturan bahwa anak didiknya tidak boleh hamil, cobalah cari sekolah lain. Yang penting dia tetap bisa mengembangkan potensinya, mengembangkan ilmunya, biar dia bisa tetap bisa hidup ya, bisa survive di Tidak mati lingkungannya, gitu tidak ya Bu ya mati, ya cita-citanya cita-citanya gitu tidak ya. kandas gitu ya. Mestinya sih seperti itu. Kemudian bisa juga dilakukan konseling. Jadi meskipun kondisinya memang sudah HTT, ada konseling yang bisa diberikan biar anak ini tetap menerima kehamilannya itu dalam keadaan senang dan gembira. Karena itu sangat mempengaruhi janin bertumbuh Iya, ya. iya. Kalau misalnya anaknya sering murung, sering depresi, itu janinnya juga bisa jadi akan seperti itu. Nanti lahir dengan menjadi yang pendiam, suka mengurung diri gitu kan. Kan kasihan itu nanti bisa berdampak ke psikologis juga. Nah, kira-kira kalau misalnya konseling itu Bu Husnul bisa mencarikan tempat yang nyaman buat konseling nggak? Ada itu, kita di TKB ini ya, sobat-sobat remaja di rumah dan ibu-ibu semua. Kalau memang sudah terjadi KTD gitu ya, apa boleh buat. Jadi uang ini sudah terjadi ya, berarti Iya, sudah iya, tidak bisa iya. dicegah Tidak lagi. bisa dicegah lagi. Silahkan teman-teman semua datang ke TKBI karena kita ada fasilitas untuk pemberian konseling dan pendampingan untuk tadi Orang-orang remaja dengan yang KTD. KTD Yang penting tadi. aman, nyaman, privasi ya. Iya, Tidak iya, diomber-omber iya. kemana-mana. Jadi tetap dijaga siapa sih orangnya, alamatnya di mana itu menjadi rahasia dari Rahasia dari TKBI. iya. Mungkin
Udah banyak sekali ya, udah Oh iya, jadi, ya. mungkin, Nanti teman-teman semua sudah memahami kita tentang KTD. Jadi, kalau memang sobat-sobat remaja pengen, ada apa namanya ya, konseling konseling. mengenai kesehatan remaja ataupun mengenai pergaulan dan sebagainya, bisa datang ke PKBI karena kita ada fasilitas konselor di situ. Nah, mungkin untuk Alamatnya jenjang mungkin Bu Nurul perlu disampaikan, alamatnya, alamatnya PKBI di mana? gimana ya, alamatnya nanti ini ya, ada FB-nya, ada IG-nya nanti akan disampaikan nanti Di di bawah bawah ini, ini, nanti akan oke, disampaikan, siap. iya. Mungkin untuk bincang-bincang kali ini KTD mungkin cukup sekian, mungkin nanti kita akan berjumpa lagi dengan materi-materi yang lebih menarik lagi. Mungkin kita perlu sampaikan ya Dokter Iya, Novi ya, gimana? stop, sex before married gitu ya. Oke, Jadi siap, oke, oke. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. stop before married buat remaja. We can